Hai, selamat datang di Loace Channel. Di sini, gak ada yang buru-buru. Santai aja, ambil posisi paling nyaman, siapkan teh atau kopi favoritmu, dan biarkan cerita-cerita singkat ini jadi teman di sela waktu luangmu. Cerita yang kami bawakan mungkin hanya beberapa menit, tapi siapa tahu, bisa membawamu ke tempat yang jauh, membuka kenangan lama, atau sekadar bikin senyum tipis di tengah hari yang sibuk. Jadi, tarik napas dalam-dalam, lepaskan penat dan mari kita mulai ceritanya. Fajar, 23 tahun, adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ia dibesarkan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah oleh orang tua yang jujur dan religius. Ia lulus kuliah dengan predikat baik dan penuh semangat ingin membalas budi pada keluarganya. Maka ia merantau ke Jakarta, membawa harapan dan sebuah koper kecil berisi pakaian, ijazah, dan surat-surat lamaran kerja. Namun, Jakarta tak seindah mimpi. Sebulan berlalu, Fajar hanya bolak-balik kos dan kantor-kantor yang selalu menjawab, "Kami akan hubungi Anda." Tabungannya menipis, harga makan naik, dan malam-malamnya dipenuhi rasa malu karena belum bisa mengirim uang pulang. Di titik terendah itulah, ia bertemu Reno, teman SMA-nya yang kini bergaya seperti eksekutif muda mobil, parfum mahal, dan tawaringan jadi ciri khas Reno sekarang. Tapi ketika Fajar bertanya, Reno hanya berkata, "Gue kerja hiburan, jadi temen ngobrol orang-orang kaya yang kesepian." Fajar ragu, tapi Reno meyakinkan, "Ini bukan jual diri. Lu cuma nemenin, dengerin curhat, kadang dipeluk. Duitnya gede." Keterpaksaan adalah pintu masuk yang paling sunyi. Awalnya, Fajar diajak melayani seorang janda pemilik salon. Hanya ngobrol dan menemani makan malam. Ia pulang dengan amplop berisi 2 juta rupiah. Tanpa menyentuh apapun. Tapi rasa jijik itu tetap ada. Namun, ketika ia melihat uang itu, pikirannya berubah. Dengan uang segitu, ia bisa bayar kos, makan enak, bahkan kirim 500 ribu rupiah ke ibunya. Ia terus menjalani peran itu, meski dalam hati selalu bertanya, apakah ini yang ku mau? 2 bulan kemudian, Fajar sudah jadi anak emas. Ia bisa menilai karakter klien dalam 5 menit. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus menggoda, tapi semua itu membuat jiwanya aus. Ia mulai minum, begadang, dan tubuhnya perlahan lelah, bukan karena kerja, tapi karena hampa. Sampai suatu malam saat pulang, motornya mogok di daerah Kalibata. Ia terduduk, hujan gerimis turun. Di seberang jalan, sebuah musola kecil memanggil azan. Entah kenapa, kakinya melangkah ke sana. Ia tak salat, hanya duduk dan menatap sajadah. Seorang gadis muda menyodorkan teh hangat, namanya Alia, mahasiswi psikologi yang rajin membersihkan musola itu setiap malam. Ia tidak bertanya siapa Fajar, tidak menilai. Hanya bicara hangat dan tenang. Malam itu, Fajar tidur lebih nyenyak dari biasanya. Bukan karena uang, tapi karena kedamaian yang entah dari mana datangnya. Hari-hari berikutnya, Fajar sering datang lagi. Mereka berbicara tentang hidup, mimpi, dan luka. Alia tak tahu siapa Fajar sebenarnya, dan Fajar tak pernah cerita. Tapi dalam hati kecilnya, ia mulai merasa ingin berubah, hingga pada suatu malam yang sunyi, Alia berkata, "Mas Fajar, kadang, kita merasa kuat karena mampu bertahan dalam hidup yang salah. Tapi kekuatan yang sesungguhnya adalah saat kita berani keluar dan memilih yang benar." Malam itu, Fajar menangis dalam diam. Keesokan harinya, ia menyerahkan semua barang mewahnya ke Reno. "Gue mau hidup jujur. Gue nggak mau jadi kosong terus." Reno tertawa sinis. "Klien lu udah kecanduan. Lu pikir gampang keluar?" Fajar mengangguk. "Mungkin gak gampang, tapi gue tahu ini benar." Ia pun mulai dari nol, tinggal di kos kecil, kerja sebagai buruh pasar subuh, lalu siang jadi ojek online. Uangnya sedikit, tapi ia kembali tertawa. Ia tak lagi sembunyi. Ia menghapus semua kontak kliennya dan membakar jas pemberian Reno. 2 bulan kemudian, ia datang ke musola. Kali ini, bukan hanya duduk. Ia ikut salat. Setelah itu, ia menatap Alia dan berkata, "Aku pernah hilang, Alia. Tapi kamu bantu aku menemukan diriku lagi. Terima kasih." Alia tersenyum. "Semua orang punya masa lalu, Mas. Tapi yang penting, kamu kembali."